Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, kita akan melaksanakan acara aksi nyata yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Subekti SPD. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Pilangenceng yang akan diwakili oleh Ibu Susi Purwaningsih SPD. Kami persilakan untuk Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan paparan aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Subekti untuk pemenuhan tugas calon guru penggerak. Bapak Ibu, untuk aksi nyata pada hari ini kita akan dijelaskan tentang budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita untuk mewujudkan anak yang bahagia dalam mengikuti pelajaran. Semoga dengan paparan yang akan dilaksanakan atau akan dipaparkan oleh Ibu Dwi Subekti pada hari ini bisa menambahkan nilai yang positif untuk penilaian calon guru penggerak di Ibu Dwi Subekti sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang acara yang berikutnya adalah penyampaian aksi nyata oleh Ibu Dwi Subekti SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Pilangenceng, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Susi Purwaningsih, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru pengajar SMP Negeri 2 Pilangenceng. Kepada Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk menghadiri aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Madiun, yaitu saya Dwi Subekti. Di sini akan menyampaikan tentang budaya positif. Bapak Ibu, latar belakang aksi nyata saya yaitu dalam menciptakan budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satunya yaitu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dilaksanakan selama ini di sekolah kita. Tujuan dari aksi nyata budaya positif yaitu siswa yang merdeka belajar dan mempunyai disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan melihat pendidikan sesuai dengan perubahan. Bahwasanya pendidikan itu seiring waktu pasti ada perubahan sesuai dengan kodrat alam, di mana alam atau lingkungan yang membentuk budaya itu sendiri. Sebagai anak biasanya tinggal di lingkungan alam yang dia tempati. Yang kedua yaitu kodrat zaman. Walaupun alamnya sama, tetapi terjadi perubahan dari waktu
waktu, di mana setiap waktu itu memiliki tantangan yang berbeda di setiap zamannya. Pendidikan harus menyesuaikan perubahan zaman. Jadi, tetapi di sini tidak melupakan nilai luhur budaya dan tentunya untuk memanusiakan manusia. Bapak Ibu, pendidikan pada dasarnya adalah menuntut sesuai dengan KBBI. Arti kata menuntun adalah kata yang berasal dari kata tuntun, yang artinya menuntun secara umum, merujuk pada tindakan, mengarahkan atau membimbing seseorang atau sesuatu dengan lembut dan penuh kasih sayang atau perhatian. Kata menuntun sering kita gunakan ketika aktivitas seseorang yang membantu untuk berjalan memegang sedikit tangan dari orang lain atau orang yang kita tuntun. Sebagai gambaran saja, ketika ada jalan yang becek, kita diskusi bersama anak. Bagaimanakah caranya melewati jalan yang becek tersebut? Kita berdiskusi dengan anak bagaimana melewatinya. Jika anak itu menemukan jalan atau cara untuk melewatinya, misalnya dengan menata batu satu, kemudian dilangkai satu dan berpindah-pindah sebagai alasnya. Beda lagi jika anak itu langsung kita gendong, dia tidak akan mendapatkan pengalaman bagaimanakah mengatasi masalah yang ia hadapi. Jadi pendidikan itu berorientasi kepada proses sehingga murid mendapatkan pengalamannya. Berikutnya yaitu tujuan pendidikan yang diumumkan oleh Bapak Ki Hajar Dewanto. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu, setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Anak sudah mempunyai kemampuan itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kemampuan itu baik secara fisik maupun non fisik, anak mempunyai kekuatannya masing-masing. Bagaimana pendidik kita tentunya mengarahkan ataupun menuntun kekuatan yang dimiliki pada anak tersebut untuk nantinya bermanfaat pada kehidupannya, menjamin kebahagiaannya dan juga keselamatannya di dunia ini. Manusia memiliki keragaman genetik, tidak ada satupun manusia yang sempurna dalam arti yang sama, baik secara fisik maupun wajah ataupun juga perilaku. Jadi tidak ada manusia itu yang identik sama, pasti ada perbedaannya. Bapak Ibu, apakah kita sudah memahami karakter masing-masing murid? Apakah kita sudah mengetahui kemampuan masing-masing murid kita? Bapak Ibu, dasar dari pendidikan bukanlah tabula rasa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan dulu ya, Bapak Ki Hajar Dewanto. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu untuk anak-anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Menebalkan laku anak, kekuatan konten diri anak,
sini usia mulai dari 8 tahun, 8 sampai 16, 16 sampai 24. Di sini ada wiraga dan juga wirama. Setiap anak punya potensi diri. Sebagai guru, mengarahkan supaya potensi tersebut bisa berkembang maksimal. Bapak Ibu, bahwasanya kodrat anak adalah merdeka. Bapak Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan adalah sifat manusia yang berbudaya. Kemerdekaan mempunyai sifat dasar secara lahir yaitu bebas, secara batin mandiri. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia secara lahiriah, sedangkan kemerdekaan batin diperoleh dari pendidikan. Merdeka lahir yaitu melalui pengajaran, sedangkan merdeka batin yaitu melalui sebuah pendidikan. Murid mempunyai kemampuannya masing-masing, memberikan hak sepenuhnya pada murid untuk bagaimana cara mengerjakan tugas adalah bentuk memerdekakan murid. Pendidikan yang membuat murid merasa nyaman, bahagia, tidak merasa tertekan, dan memberikan ruang untuk murid mengeksplor bakat dan juga minatnya masing-masing. Lantas, bagaimana pembelajaran yang berpihak pada anak dengan menerapkan budaya positif? Di sini kita sebagai manusia dan juga murid-murid kita pasti memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu penguasaan dan juga bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, dan kesenangan. Ya, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di layar ada cerita si Bimo. Bimo seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo di sini. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Rasanya seru sekali. Kebutuhan dasar apakah yang sebenarnya sedang dipenuhi oleh si Bimo di sini? Kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Ya, kebutuhan dasar kesenangan. Karena di sini Bimo senang bermain kejar-kejaran. Next. Ya. Kemudian di sini juga ada cerita yang kedua, cerita tentang si Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sekali pada ibu Rani dulunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Di sini kebutuhan apakah yang sedang dipenuhi oleh si Dinda? Ya, yaitu kebebasan. Karena dia ingin bebas bersenandung, karena dia merasa ada tekanan di situ. Nah, ya, Bapak Ibu, untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan bermakna, maka guru harus menumbuhkan
menumbuhkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti, di antaranya yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, yaitu motivasinya bisa hukuman dan juga penghargaan, dan 5 posisi kontrol seorang guru, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, dan yang terakhir pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Disiplin positif tadi yaitu yang pertama tentang cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin dari dirinya yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal, dan juga di sini tidak akibat paksaan, ujian ataupun juga hukuman. Disiplin positif menuntut anak bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, muncul kesadaran diri untuk disiplin atau tumbuh dari motivasi internal, bukan motivasi eksternal seperti hukuman, ujian ataupun juga hadiah. Disiplin diri dapat membuat seseorang mengontrol dirinya sendiri dan menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang bermakna. Bapak Ibu, di sini ada tangga ya, motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia dalam melakukan sesuatu pasti memiliki motivasi atau tujuan yang ingin kita peroleh, ya. Hal dasar yang mendasari kita melakukan sesuatu itu. Di tangga paling bawah di sini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi manusia itu biasanya yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang paling puncak motivasi perilaku manusia di sini untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Level tertinggi supaya murid dapat melaksanakan disiplin positif karena motivasi itu lahir dari dirinya sendiri. Jadi berdasarkan motivasi perilaku manusia di sini kita mengharapkan bahwa murid-murid kita nanti memiliki motivasi di level yang paling tertinggi, yaitu supaya murid kita bisa melakukan disiplin itu lahir dari dirinya sendiri, yaitu internal, bukan karena hukuman, bukan karena melakukan atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, sedangkan kita di sini sebagai pendidik, kita itu memiliki 5 posisi kontrol guru. Di sini ada piramid, ya. Di sini level tertinggi, juga level terendah. Yang terendah yaitu pembuka, posisi kontrol guru. Di sini pada posisi 5, saya baca karena yang paling bawah posisi pembuka. Naik ke atas, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang kedua, pemantau. Dan yang paling puncak posisi guru yang terbaik adalah sebagai manajer. Next. Bapak Ibu bisa melihat video di sini posisi kontrol yang sedang. Sudah saya katakan pada kamu
teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah. Bapak Ibu, dari video tayangan Bapak Guru tadi menerapkan posisi di angka 5, yaitu penghukum. Posisi kontrol guru tadi yaitu sebagai penghukum. Jadi penghukum itu guru dengan nada mengancam biasanya ya. Jadi posisi gurunya itu biasanya menggunakan nada yang mengancam, menghukum secara lisan dan juga fisik. Murid bisa menjadi marah dan juga dendam. Next. Ini ada video. Oke, presentasi akan dimulai dari Nia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Iya, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Pada video tadi posisi kontrol guru yaitu di angka 4, yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi murid merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Biasanya guru di posisi ini bersuara lembut, tetapi dengan perkataan rasa yang kecewa pada murid. Jadi murid bisa menjadi rendah diri dan merasa bersalah. Ya, berikutnya kita lihat di sini ada video yang ketiga, posisi kontrol guru. Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu gini, tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu sana. Nanti dia mau bantu biar kamu bisa masuk kelas. Siapa? Terima kasih. Ya, dari video tadi posisi kontrol guru yaitu di angka 3, guru sebagai teman bagi murid. Guru tidak akan menyakiti murid. Guru melindungi murid. Hubungan bisa berjalan baik, tapi juga tidak baik karena murid bisa merasa ada ketergantungan. Bapak Ibu, di sini ada anak-anak sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris ya, duduk dulu itu kan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus tetap bersih Bu Tian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor Bu Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Iya, pada video tadi posisi kontrol guru yaitu sebagai pemantau. Guru berdasarkan tindakan murid, berdasarkan peraturan dan konsekuensinya yang telah ada. Murid biasanya di sini patuh jika ada gurunya. Di sini
ada video yang terakhir tentang posisi kontrol dulu. Baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ingin dengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adi, bisa kasih tahu apa alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Semangat Bapak. Menyenangkan nih buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Tergantung Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Iya, dari tadi adalah video terakhir tentang posisi kontrol guru, yaitu yang paling puncak yaitu guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid tadi untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru di sini menggunakan segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukanlah menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan yang berbuat salah tadi pada kelompoknya. Jadi di sini murid belajar dari kesalahan dan memperbaikinya dengan kesadaran yang lahir dari dirinya sendiri. Next. Ya, dalam melakukan restitusi di sini ada 3 tahapan, yaitu 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi, ini segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Biasanya sebagai guru, kita akan membuat kalimat-kalimat di mana kita menstabilkan identitas. Yang pertama biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting bagaimana kita memperbaikinya. Apakah kamu sedang menjadi teman terbaik bagi dirimu? Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kalimat-kalimat menstabilkan identitas dari tahapan segitiga restitusi. Yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku manusia itu pasti memiliki alasan yang mendasarinya melakukan sesuatu. Di sini Bapak Ibu Guru dalam melakukan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, biasanya menggunakan kalimat-kalimat
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Segitiga restitusi pada tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kita semua itu memiliki motivasi internal, yaitu biasanya seorang guru akan menanyakan kalimat-kalimat kepada murid yang melakukan kesalahan tadi, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Apa bayangan kamu tentang kelas yang ideal? Itu adalah kalimat-kalimat dari segitiga restitusi tentang menanyakan keyakinan kelas. Next, ya. Penerapan segitiga restitusi. Pada pembelajaran kemarin saya menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa di sekolah. Jadi sebelum melakukan praktek ini tentunya saya membuat skenario untuk melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar kesepakatan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini hanya video bagaimana cara penerapan segitiga restitusi jika anak melanggar kesepakatan yang ada di sekolah kita. Ya, jadi kasus yang pertama kemarin saya dengan salah satu anak, ya, ada anak yang terlambat sekolah saat pembiasaan pagi. Ketika sedang berlangsung pembiasaan pagi di lapangan, ada salah satu siswa yang datang terlambat dan dengan percaya diri seakan tidak merasa bersalah, dia langsung ikut bergabung dengan teman-temannya di barisan. Dia adalah murid yang bernama di sini. Kemarin saya dengan ekstra mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Ayo, next. Ya, pada kasus tadi saya melakukan dialog dengan Dextra. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi saya menanyakan, memanggilnya, kemudian bertanya, karena sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna, itu di baris yang terakhir. Tapi dari kesalahan itu kita bisa mengambil hikmah dan bisa memperbaiki kesalahan itu. Ini validasi tindakan yang salah. Di sini saya menggunakan kalimat walaupun begitu tindakan yang kamu lakukan benar apa tidak. Jadi kita menanyakan, ya, kita kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu benar apa salah. Ya. Jika terlambat, kemudian bangun kesiangan, terus langsung menuju lapangan. Next. Iya. Dan yang terakhir kemarin saya menanyakan tentang keyakinan kelas. Jadi berdialog dengan anak tersebut, keyakinan kelas yang sudah sepakat itu seperti apa, dan jika terlambat kemudian melakukan kesalahan itu, keyakinan manakah yang dia langgar di sini. Nah, di sini. Bapak Ibu, ini bisa melihat cuplikan sekilas saja. Jadi penerapan segitiga restitusi saya dengan Dextra. Saya terlambat di Ini hanya apa Ibu, kita sedang berpraktek ya. Jadi kemarin kita berpraktek melakukan bagaimana penerapan segitiga restitusi tersebut. Kemudian kasus yang kedua yaitu ada salah satu anak di sini saya bersama Siska karena tidak melakukan apa itu kerja bakti dengan teman-temannya. Next. Adapun kalimat-kalimat menstabilkan identitas, jadi di sini
Saya dengan Siska, kalimat-kalimatnya bisa Bapak Ibu kirsani di sana. Berikutnya validasi tindakannya yang salah juga di sini, ya. Jadi saya bertanya kepada Siska alasan tentang dia kenapa tidak mau bekerja bakti atau bekerja kelompok dengan teman-temannya. Next. Dan yang terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan kelas. Jadi saya dengan murid tadi dalam hal ini Siska, saya menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan keyakinan kelas yang tidak dia laksanakan. Next. Ini ada cuplikan dari Siska keyakinan kelas. Tadi adalah video dari segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga bersemangat. Tadi di sini, ya semangat terus. Di sini akan ada cerita tentang segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu berdasarkan cerita tadi, kalimat-kalimat yang manakah yang akan Bapak Ibu berikan kepada anak. Jadi dialog dengan anak, di mana yang merupakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Di sini ada 10 Bapak Ibu guru, jadi bisa bekerja kelompok, ya, menentukan manakah yang merupakan menstabilkan identitas, manakah yang merupakan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Sebenarnya Bapak Ibu bisa membaca ceritanya terlebih dahulu. Ya, yang mau Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membaca cerita. Ini ada ceritanya. Ceritanya ada. Ini sama atau tidak? Oh iya, itu sama aku. Jadi yang langsung tugasnya itu nanti dulu. Ini sebenarnya itu ini ceritanya Bapak Ibu bisa membacanya. Cerita ini tadi ceritanya yang Bapak Ibu, yang kertas yang saya bagikan itu berisi tentang cerita, yaitu guru matematika dan wali kelas 8. Di sini Ibu Santi sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa murid perempuan, di antaranya Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka
kerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja ibu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan di sini bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Ya, di sini ceritanya ya. Dia seperti itu Pak, dia seperti itu Pak. Ya, kan tanda tanya. Jadi Bapak Ibu, lembar yang saya bagikan tadi berisi sebuah cerita ya tentang Ibu Eni. Ya. Di situ Bapak Ibu bisa memilih manakah kalimat-kalimat yang merupakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa menulis di manakah yang merupakan menstabilkan identitas dan juga keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa menuliskan ya. Iya, jadi di situ ada cerita, Bapak Ibu bisa menuliskan manakah yang merupakan menstabilkan identitas, ya. Ya, Bapak Ibu bisa bekerja kelompok, manakah yang merupakan menstabilkan identitas dan kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ya, ada Bapak yang bekerja kelompok, Bapak Ibu kelompok. Iya, Bapak Ibu bisa membaca ceritanya. Itu adalah cerita sehari-hari yang kita
kita hadapi di sekolah kita. Ya, yang pertama adalah yaitu menstabilkan identitas, kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas yang manakah? Kemudian kalimat-kalimat yang menunjukkan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ceritanya memang agak panjang sampai 2 halaman ya Bapak Ibu. Ya, sambut di sini ada Bapak. Ini yang pertama, ya yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ya, tadi yang ya, sebentar ini tadi coba dulu ya dari cerita tadi di sini menstabilkan identitas. Di sini juga saya bacakan kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Di antaranya Ibu Santi mengambil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Apakah kalian bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Kalimat yang kedua yaitu Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan kami akan meminta maaf. Ya, ini betul sekali ya Ibu, dari kelompoknya Ibu Retno ya, sama juga Pak Ibu Retno. Jawaban juga sama ya, dari kelompoknya Ibu Nanin dan juga kelompoknya Pak Dwi Nawan juga alis di sini ya. Luar biasa. Jadi pemahaman Bapak Ibu sudah begitu cepat sekali. Validasi tindakan yang salah ya. Hebat Bapak Ibu SMP SMP 2 Belanceng, luar biasa. Luar biasa. Ya, ini dari saya baca sama dan luar biasa kalimat-kalimatnya yang disampaikan sudah menunjukkan menstabilkan identitas, validasi tindakan dan keyakinan kelas. Nanti akan saya pasang sebagai ya di sini cuma selanjutnya validasi tindakan yang salah tadi ya, seperti yang Ibu lakukan yang dituliskan di kertas tadi sebagai kerja kelompok tadi. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan kelas. Tadi dari hasil diskusi tadi, ibu-ibu dan juga bapak-bapak guru sudah menyebutkan kalimatnya tadi. Ibu Santi menanyakan penerapan keyakinan kelas pada Vivi dan Natali. Bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya? Teman yang mereka pilih, ya, tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Dan yang terakhir yaitu mengirimkan email pada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Ya, kita sudah sampai pada segitiga institusi dan yang terakhir Ibu
keyakinan kelas. Ini tadi mau saya tempel, bisa menjadikan pempek kan? Ya. Oke, itu hasil kerjanya nanti bisa dipapang di papan maupun tolong itu. Salah sebalik dengan yang tinggi. Itu dapat dengan bentuk. Nah, Bapak Ibu, di sini pada topik kita yang terakhir yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Ya, pembuatan keyakinan kelas. Biasanya guru berperan dalam membentuk keyakinan kelas atau sekolah atau yang merupakan kesepakatan antara murid dan guru. Yang kedua, keyakinan sekolah fokus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kalimatnya mudah diingat, dipahami, dan harus bisa di sini ya, harus bisa dilihat dengan jelas. Ya, ini adalah langkah-langkah Bapak Ibu dalam menyusun keyakinan kelas. Biasanya kita di awal itu membuat keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan murid-murid kita di kelas itu untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas agar kelas itu bisa kondusif, nyaman, dan semua anggota di kelas itu bisa belajar dengan maksimal, bisa belajar dengan nyaman. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah kalau itu merupakan kesepakatan sekolah, jadi bisa dilihat curah pendapatnya. Terus susunlah keyakinan kelas itu tadi sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Biasanya kalimat-kalimat dalam bentuk negatif itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalkan saja anak menuliskan jangan berlari di kelas atau koridor, bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Next Kak. Bapak Ibu, ya, keyakinan kelas itu seiring waktu bisa kita tinjau kembali data curah pendapat yang sudah dicatat anak-anak itu tadi ya, kita meninjaunya seiring waktu tadi. Jadi anak-anak menuliskan curah pendapatnya, kita tempel, kemudian kita tinjau dari curah pendapat itu. Ada mungkin mendapati bahwa pertanyaan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi biasanya anak itu menuliskan peraturan-peraturan, ya. Nanti peraturan-peraturan itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif yang berisi dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, ya. Jadi murid-murid menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Misalkan saja berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung keyakinan yaitu saling menghormati. Jadi kita tidak perlu menuliskan data apa itu dengarkan dulu, tetapi nilai kalimat keyakinannya yang sesuai dengan keyakinan kelas yang merujuk pada kebajikan universal, yaitu di situ saling menghormati. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar yang sudah disepakati tadi. Kegiatan ini juga merupakan pemahaman dalam bentuk peraturan keyakinan kelas. Jadi biasanya dari dari banyaknya peraturan yang anak-anak tuliskan tadi,
kita tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Karena seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi anak-anak tadi menuliskan masih berupa peraturan, kemudian kita sepakati untuk berubah menjadi hal-hal yang memiliki nilai kebajikan universal, jadi lebih ringkas tentunya. Jadi dari banyak itu biasanya menjadi 3 atau 7 prinsip keyakinan. Jadi memang tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena jika terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Ya. Jadi keyakinan kelas itu kita buat, kita sepakati bersama, tidak perlu banyak, tetapi mudah untuk dilihat, mudah untuk diingat, dan tentunya untuk dijalankan dengan sepenuh hati, dengan perasaan yang penuh dengan kesadaran diri. Ya, next. Ya, setelah keyakinan kelas tadi selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya, kemudian menandatanganinya keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga yang ada di kelas itu. Dan keyakinan kelas tadi dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga di kelas tersebut. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita di sini ini ada beberapa contoh ya keyakinan kelas, yaitu menjaga ketertiban kelas mereka. Ya, biasanya anak-anak misalnya menuliskan membuang sampah di tempatnya, itu kita bisa merubah menjadi kalimat positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu menjaga kebersihan. Misalnya tidak terlambat sekolah, berarti merujuk pada nilai kebajikan menjadi menjaga kedisiplinan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih waktunya, dan saya kembalikan kepada Ibu Suryani. Ya. Demikian penyampaian aksi nyata oleh Ibu Dwi Suti. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk membantu kelancaran acara ini. Makan pisang di siang hari. Kami semua sayang pada Ibu Dwi Suti. Ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu guru, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku 9A? Semoga baik-baik dan sehat, bahagia selalu bersama kita sepanjang kita berproses dalam sebuah pembelajaran di kelas ini. Ya. Semoga kalian semuanya semangat kan? Ya. Kali ini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Sesuatu ya yang kita sepakati dan nantinya bisa kita jalankan bersama-sama untuk membuat kelas ini menjadi kondusif, nyaman, dan kita semuanya bebas berekspresi, belajar, sehingga tujuan belajar itu akan tercapai. Paham ya? Ini Bu Dwi membagikan tentang kelas ini cara isi peraturan-peraturan yang harus kita sepakati bersama di kelas ini agar kelas ini menjadi kelas yang kondusif,
Bangun bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, ini tadi ya hasil tulisan kalian yang sudah kita sepakati. Ini kita tulis bersama-sama tadi. Untuk semuanya kita dudukkan lagi keyakinan kelas kita. 1, 2, 3. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, menjaga kedisiplinan. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, aktif dalam pembelajaran. Ya, luar biasa. Teman-teman kelas ini dengan penuh semangat. Ya, kan. Anak-anakku, ini tadi kan ditulis bersama. Nanti kamu ubah untuk ditulis dengan tulisan yang menarik.